berdoa. Tuhan Allah Bapa, Allah yang memelihara hidup kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala penyertaan-Mu hingga pada pagi hari ini. Kami dapat bangun dalam keadaan sehat. Tuhan, sebelum kami memulai segala aktivitas kami mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, hadirlah Engkau di dalam hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita di pagi hari ini, terlebih dahulu marilah kita mendengarkan firman Tuhan Sabtu 11 Juni 2022 dengan tema Kuatkan dan Teguhkanlah Hatimu, yang tertulis dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 9. Demikianlah firman Tuhan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Danunga hudok tuho, firma todim jala marsihohot, unang manodit roham, jala unang tahuton, ay Jahoba debatam do dongamu, manang dopa dia peho mangalaka. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah menjalani setengah tahun di tahun 2022. Kita tetap butuh pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam menjalani hari-hari berikutnya. Mengapa? Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan mendatang. Namun, satu hal yang perlu kita ingat adalah Tuhan telah berjanji akan selalu menyertai kita. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Pada saat Yosua berdiri di seberang sungai Yordan, ia yakin bahwa Allah akan membuat perjalanannya berhasil. Meskipun para raksasa ada di seberang sungai, Yosua percaya memiliki Allah yang menyertainya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari rahasia kekuatan dan keteguhan Yosua dalam nats hari ini? Pertama, bahwa Yosua memiliki ketetapan hati. Di dalam ayat 6, firman Tuhan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Perkataan ini diulang sebanyak 3 kali dalam Yosua pasal 1, yaitu di dalam ayat 6, ayat 7, dan ayat 9. Kalimat ini sekalipun menjadi kunci dari semua pernyataan Tuhan. Kunci keberhasilan Yosua adalah ia hidup berdasarkan pada ketetapan yang Allah telah agendakan dan perintahkan sebagai fokus utamanya. Yang kedua, saudara-saudari, bahwa Yosua memiliki ketaatan pada firman Tuhan. Di dalam ayat
8 dikatakan di sana, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Firman Tuhan sangat penting dalam kehidupan orang percaya, di mana firman Tuhan bagaikan kompas. Firman Tuhan bagaikan petunjuk arah kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Yosua tunduk kepada firman yang dikatakan Tuhan dan taat melakukan apa yang difirmankannya. Yang ketiga, saudara-saudari, bahwa Yosua memiliki kekuatan dari Allah. Yosua mendapatkan dorongan dan kekuatan dari Allah saat yakin Allah menyertai Yosua. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dalam ayat 9. Kata Allah dalam bahasa Ibrani disebut juga Yahweh, yang memiliki arti aku selalu hadir. Allah yang tidak mengenal waktu. Allah yang tidak dibatasi oleh ruangan ataupun tempat. Yahweh, Allah yang selalu hadir. Pada saat Yesus kembali ke surga, dia juga berjanji kepada murid-muridnya, aku akan menyertai engkau senantiasa sampai pada akhir zaman. Saudara-saudari yang terkasih, dengan ketiga rahasia kekuatan ini, Yosua akhirnya berhasil membawa umat pilihan Allah tiba di tanah perjanjian dan menaklukkannya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita pun sering menghadapi masalah pribadi lepas pribadi, seperti masalah ekonomi, masalah pendidikan anak, atau masalah keluarga, masalah penyakit yang selalu menggerogoti tubuh kita, masalah anak, masalah perkuliahan bagi anak yang kuliah, masalah pekerjaan di kantor bagi yang bekerja di kantor, ataupun masalah lainnya yang berasal dari luar ataupun dari dalam diri yang membuat hati kita takut, kecut, dan tawar hati. Saudara-saudari yang terkasih, kita akan bisa menghadapinya jikalau kita mau memiliki ketetapan hati seperti Yosua. Dia memiliki ketetapan hati pada rancangan Tuhan. Ketaatan kepada firman Tuhan. Dan keyakinan bahwa Yesus selalu menyertai kita. Mari kita pegang teguh ketiga rahasia kekuatan ini. Karena itu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Berjalan dan hidup bersama Tuhan. Kita pasti bisa. Demikian firman Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.